Waduh. Gue sekarang tiba-tiba bingung mau ngomong apa nih, Des. Oke. By the way, apa kabar, Des? Alhamdulillah sehat. Aduh. Begini aja. Begitu aja ya. Ngopi dulu ya. Oh, itu penting, Des. Itu kesehatan itu. Biar terang mata nih. Iya, kesehatan kan ya. Iya, iya. Kabar sehat, Des. Alhamdulillah sehat. Nih, kapan nyampe Bogor? Kemarin baru balik dari Bandung. Oke. Dari Bandung pagi sampai sini sore. Ya, jadi kegiatan sekarang ngapain, Des? Di Bandung tuh lo ngapain, Des? Ngurusin kabel. Oh, ngurusin bukan jual diri, bukan? Bukan. Gak laku. Sempet nyoba. Oh, cepet nyoba. Iya, ajarin nih. Saingannya berat. Jangan ya. By the way ini nyala nih. Oh, nyala. Ya takutnya ngomong-ngomong kagak nyala lagi. Iya. Oke, kegiatan ngurusin kabel, Des. Maksudnya gimana? Ngurusin kabel. Ya itu kalau kabel-kabel ada yang masuk angin. Oh. Lu kerokin gitu. Enggak kerja. Oke. Lu berapa lama ngurusin kabel tuh? Udah sekitar sama sekarang udah mau 2 tahun. Iya. Oh, di kabel 2 tahunan ya? Ini 2 tahunan kabel. Fiber optik. Oh, kabel optik tuh jadi dia connect-nya buat connect ke internet ya. Khusus internet doang. Internet ya. Berarti kabelnya kecil-kecil ya? Enggak, kalau di itunya malah enggak ya? Kabelnya gede. Oh, tapi kalau ya ke home to home-nya baru kecil-kecil. Dalamnya kecil. Iya. Tetap dalamnya kecil. Iya, kayak sempit lah gitu dalamnya. Iya. Oh ya, maksudnya ada apa nih? Apa sih? Alat lah. Oh, jadi 2 tahun nih di dunia perkabelan nih. Terus lu emang di proyek seperti itu memang baru kali ini apa sebelumnya Baru kali ini, sebelumnya kan di KAI. Oh, Kereta Api Indonesia. Iya. Oke. Bagian soil sencon. Apa tuh? Pengecekan kepadatan tanah. Emang lu itu bidang lu ngerti soal itu? Bidang sih bukan, cuman kan di SMA di IPA. Jadi ya masih masuk lah. Oh, IPA. Oh, cukup pinter dong lo. Oh, jelas kalau. Oh, jadi. Emang boleh saya. Oh, gitu ya. Iya kan, makanya IPA udah pasti pinter lah. Iya, maksudnya lumayan lah, ya. Tapi nggak nyonggok tuh pas IPA nggak enak. Enggak sih. Oke, enggak ya. Cuman ada kenalan aja. Iya, orang dalam lah. Orang dalam, relasi biasa. Nah, sekarang dunianya gitu kan, nggak ada relasi susah. Susah, bener. Iya, pokoknya yang urusan dalam udah cepet aja ya. Pasti cepet kalau urusan dalam. Tapi gimana durasi juga sih. Gimana durasi dong. Aduh, gokil. 2 tahun di Bandung, sebelumnya yang dibilang di KAI itu di Makassar. Di Makassar? Iya. Oh, berarti lu sama orang Bugis. Iya, di Bugis. Oke. Berapa lama di Makassar? Setahun. Kenapa cuma setahun? Kok di Bandung 2 tahun? Kan biasalah. Apa tuh? Sikut-sikut orang kan ke sana berdua. Cuman yang masuk ini ngerasa kesaingin, biasalah di dunia kerja. Iya. Ngadu ke kantor kan. Biasa kerjanya ini mulu nih. Ini mulu nih apa, coba di deskripsi nih? Mulu itu apa nih maksudnya? Karaoke mulu. Oh, tapi emang fakta kan? Fakta. Oh, fakta. Oke, terus. Oke. Maksudnya ini karaoke sebenarnya itu karaoke apa maksudnya karaoke? Karaoke kita. Enggak mesti. Iya, maksudnya enggak saya konotasi karaoke kan banyak. Enggak, karaoke kita buka room. Nyanyi buka room. Bukan di karaoke. Sih apa? Di karaokein bukan karaoke ya. Itu ntar di rumah. Oh, setelah selesai nyanyi. Iya. Baru gitu kan. Kan bisa dibawa pulang tuh kan. Iya. Jadi sebenarnya yang diomongin sama temen itu bener fakta. Bener fakta sebenarnya. Cuma kan tidak mengganggu kerja. Udah gitu, itu kan hal yang tidak seharusnya sampai ke kantor. Iya, itu loh. Ya ngapain gitu kan gitu. Kan dia juga sama ikut, Bang. Oh, ikut. Iya, tolol juga dong kalau gitu. Dunia kerja. Dunia kerja udah enggak aneh. Iya benar ya. Sikut-sikutan, saling menjatuhkan padahal dia kucing juga ya. Iya, sama aja. Oke. Di Makassar 1 tahun. 1 tahun. Jadi selama lu di Makassar, lu buat adaptasi di lingkungan baru kayak gimana tuh cara lu buat bisa apa istilahnya beradaptasi, akhirnya lu berbaur dan segala macam? Ya kalau buat di sono sih
Ini gua lu aja. Iya, Gua lu aja. Iya. Dia Oke. Iya dong. Biar kesannya gue juga anak muda juga gitu. Iya. Walaupun udah tua gitu ya. Iya. Pakai ngomongin lah gitu aja. Aduh, padahal mah jangan dulu lagi kan. Nanti bisa gue edit lah itu. Gue punya peranan tuh ini. Kalau gue kan hidupnya ya lama di jalan juga kan. Lama di jalan. Jadi kalau untuk adaptasi sama orang-orang yang sepemikiran sih nggak susah lah. Ya kan pendekatannya cuma gampang kan. Biar minum nggak? Oke, gitu. Kita minum nongkrong. Dari looks-nya ya, lu dari atas sampai bawah emang lu gambaran orang brengsek sih memang. Emang brengsek banget. Iya. Nggak ada baik-baik. Nggak ada. Jadi memang looks tuh memang secara looks emang brengsek banget. Realnya juga begitu ya? Emang gitu. Iya, gue nggak munafik. Iya. Tapi sih kebanyakan orang yang gua kenal, gua udah hidup 38 tahun di dunia ini. Lu kan udah tua kan? Ya, aku sebutin umur gua ya. Iya benar. Maksudnya memang orang yang terlihat looks-nya secara fisik atau visual brengsek, tapi sebenarnya dia baik dalam arti apa ya? Baiknya dalam arti jadi dia lebih ngerti buat ngadepin orang-orang baru seperti apa menurut gue ya. Jadi memang bisa menempatkan. Lebih bisa menempatkan. Begitu. Kalau gue gitu bang. Walaupun lu lebih tua, tapi kalau bahasanya kita lagi nongkrong, gue bakal ya udah kita nongkrong. Tapi kalau udah keluar dari nongkrong, ya tetap lu lebih tua dari gue. Iya. Tapi kalau nongkrong kita sama lah. Iya kalau nongkrong kita sama. Lu nongkrong, gue nongkrong. Lu jongkok, gue jongkok. Iya benar. Lu konak, gue konak gak gitu sih. Enggak, bukan. Ngeri kalau ngeri. gitu. Beda ya. Oh beda ya. Nongkrong lagi semua. Enggak maksud gua kan semua disamain, maksud gua kira sampai ke situ gitu enggak ya? Enggak sampai join sih. Enggak ya. Oke. Nah, lu udah punya cewek? Apa cowok? Maksudnya apa? maksudnya udah punya cewek lo? Kapan nih? Sekarang. Saat ini. Sekarang ada. Kalau pas di Makassar? Di Makassar ada. Cewek yang sebenarnya pacar nih, maksudnya pasangan. Iya, ada di sana. LC juga. Di sana. Iya. LC. Iya, diajak pulang sama dia. Dia yang ngajak ya. Lu tertarik nih barang gede. Maksudnya ini apa? Keberaniannya gede nih. Iya. Dia kan minta nomor nih, ceritanya gini. Oke, ada. Dia minta nomor kan, lagi nyanyi. Iya. Namanya Mira. Oh Mira, Mie rame-rame, bukan Amos. Enggak, bukan ya? Sarerea. Oke, lanjut. Sip. Mira nih, diminta nomor. Nomor lu nih, dia minta. Disalahin satu angka kan. Biarin nih, penasaran gak nih cewek gitu. Oh, jadi lu sengaja lu salahin nomornya? Iya, jual mahal dong. Customer gitu kan. Udah gitu kan orang Jawa Barat manis-manis. Iya kan, kalau di sono laku. Oh iya, bener, ganteng gue di sono. Putih gue di sono. Lu di sana ganteng. Emang menurut lu di sini nggak ganteng? Enggak, maksudnya kalah skin lah kalau oke. Orang pakai skin legend, gue skin elite ini. Kalah skin. Basic ini ngomongin ML nih ya, Lekin Lope. Bukan. 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 Terus main lubang. Oke. Terus udah gitu kenal tuh kan. Sekali disalahin, besoknya ke tempat dia lagi kan. Ketemu lagi. Nyamperin langsung sambil ngomel-ngomel kan. Siapa dianya? Iya. Kok salahin nomornya aku ya? Enggak, bener. Mana coba nih, mana nggak ada WA-nya katanya begitu kan. Oke. Ya kita nggak tahu kan, kita malam makan beres minum jadi salah mencet mungkin kata gue gitu kan. Ya udah nih minta nomor yang benar, dikasih lah nomor yang benar. Akhirnya. Nah tuh kan, terus mulailah chattingan kan, chattingan pakai bahasa dia kan, walaupun saya tidak mengerti gitu. Oke. Apa kau bikin apaan maksudnya? Gitu. Kan? Padahal tuh cuman lagi ngapain gitu. Apa kau bikin? Ya, apa kau bikin? Lu lagi ngapain, apa kau bikin? Iya, lu di sono bahasanya gitu. Terus akhirnya lu padahal lu belum berbuat apa-apa gitu ya. Belum berbuat apa-apa itu kan. Nah, pas akhir bulan ditelepon sama dia nih. Oke, terus disuruh main kosannya kan. Udah, dia main di kosan katanya begitu kan. Nggak bisa, soalnya gua ada temen, gua gituin kan. Gak apa-apa, udah barang kamu simpenin aja di sini. Emang bisa dicopot? Emang bisa dicopot barang kamu simpen? Enggak, maksudnya ini sepatu. Oke.
Udahlah, jadilah pindah di situ. Oh, gabung nih sama Mira nih. Iya, berdua udah di situ. Udah kayak laki bini ya. Jadi tanpa harus bayar kontrakan kan enak tuh ya. Jadi pulang kerja ada yang masakin. Jadi simulasi dulu di rumah istri. Tutor dulu itu. Oke. Ngejalanin. Oh, ganteng bener di Makassar. Asli. Oke. Gue di sono banyak yang ngejar. Gila ya. Ini yang banyak ngejar bukan gimmick yang bener nih. Bener, emang bener. Bener ganteng di sono. Lu mantep-mantepin enggak? Enggak, bukan. emang sombong Tapi lu gitu. Emang berdua sombong. percaya tapi. 50-50. Bener. Oke, gue percaya deh. Dia ragu, gue percaya deh. Oke, terus? Ya, jalan lah kan sampai sekitar 4 bulan 3 bulan tuh kan udah pisah sama temen tuh kan dari Lu gabung mes. lah akhirnya main Mira Gabung ini. lah, ya. Ini sebutin namanya gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke, seru terus? aja. Nah udah gitu jadi setiap gue balik gawe disediapin makanan, apa baju kotor dicuciin, itu enak banget tuh ya. Iya. Sedangkan dia juga kan gawe. Oke. Terus balik dia gawe pas telepon tidur belum mau bawa apa, bawain amer. Oh. Ya kan LC juga sama Oke. minum, ya. Minum terus terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Yakin lu tidak diinginkan? Ya, Yang lu inginkan kali maksudnya? iya sih pengen. Iya. Oke, ayo kejadian lah. Iya kejadian. Ya rabang nengak lah ya. Nah, enak lah. Oke. Kan gue bilang kan nyedot bro. Buat lu Nyedot nyombong. nyedot vacuum cleaner ya berarti ya. Penyedot itu debu ya. Lebih benar-benar. ke sedot WC. Oke. Oh gitu. Lu jadi jalanin hubungan sama Mira ini berapa lama jadi akhirnya? Lu kan setahun nih kan, di Makassar. Sekitar 8 bulanan lah. 8 bulan 8 sampai akhirnya bulan. selesai apa masih sampai sekarang? Enggak, sekarang udah enggak. Udah apa? Kenapa? Apa karena lu balik lagi ke Jawa Barat? Iya, karena itu kan dia kan pas gue mau balik tuh nanya kapan pulang lagi ke sini. Kok kapan pulang lagi ke Makassar kata dia kan. Kok di sana punya pacar kan nggak ada. Oke. Padahal ada kan Bogor ya. Ya kan jauh kan nggak tahu. Iya, lu bisa brengsek kan? Bebas-bebas Iya, aja iya, kan. Bebas. Iya, kan. Nggak ada. Kapan pulang lagi? Paling di Jawa Barat paling cuma 2-3 minggu lah. Ngomongnya gitu. Lu tapi sorry, gua cut. Lu ada rasa sayang tapi sama nih orang? Enggak. Lebih ke nafsu ya. Oh. Iyalah. Lu kayak engas. Iya. Oh. Engas aja doang. Oke. Oh gitu. Gua pikir lu ada feeling juga enggak ya? Enggak. Oke. B aja. B aja. Kan ganteng. Oh iya benar, bebas dong. Bebas. Orang Ganteng. ganteng. Iya sih lu. Oke, aman. Aman. Jadi tadi sempet nggak tahu tuh kamera kenapa tiba-tiba nge-freeze gitu. Biasa kegantengan. Oh iya, ngaruh. Nggak Ngaruh. kuat. Makanya lu Ya. bisa nggak dikurangin lagi dikit? Oke, tadi sempet Harus ketat. agak gini ya. Yoi. yang apa? Yang 2 macam drug itu jadi ganja sama sabu. Oh, itu gimana? Lu pada saat ini ada unsur jebak apa lu lagi make atau lagi gimana? Jadi gini. Nih, awal cerita gue tuh dulu kan dari zaman sekolah tuh pakai gele. Sekolah SMA SMP. Dari SMP Wow, oke. pakai gele. Karena lingkungan, Oke. lingkungan keras, pemakai semua kan. Gue nongkrong Ini sekolah lu di Bogor kan? di Bogor. Oke. Lingkungan pemakai semua. Gue ya karena nongkrong di situ setiap hari, lama-lama apa sih nih? Pengen tahu. Oke. Pengen tahu, dan setelah tahu aku mikir gimana caranya nih gue nggak beli tapi gue pengen make. Oke. Nah dari situlah mulai dikit-dikit. Nah dari situ tes kenal sama sabu. Jadi sorry tadi gue cut nih. Gimana caranya gue make tanpa beli? Emang lu gimana caranya? Ya kita nyari jalur kan, nyari Oh. jalur muterin jadi nggak usah beli. Oke, I see. Oke, Iya. terus lu nyoba akhirnya ke kristal nih. Ya nyoba kristal kan. Kalau gele kan lapar tidur malas mulu kan. Hmm. Paling ya gitar-gitaran, Ya. sosok nyiptain lagu kayak Bob Marley Iya, gitu, iya, gitar-gitaran, enjoy kamar segala macam. Hari ke sabu, enak nih buat kerja, buat sekolah kan, masih zaman sekolah tuh, buat sekolah jam 7, jam 6 udah di depan gerbang, aja kan. Lu kenapa nggak nyalonin kepala sekolah aja waktu itu? Iya dong. Iya. Ada sempet tawaran nyalonin buat jadi satpam. Satpam belum dateng, gua udah depan gerbang. Oh iya. Oke, lanjut. Nah, udah gitu, sempet muter tuh di sekolah, muter, ya bareng kawan lah, ada kawan beberapa orang.
bareng kawan. Pas lulus masih jalan juga kan, masih jalan juga. Nah, si temen ini tuh ada yang kena. Nih, awal penangkapan gue tuh gini, Bang. Jadi sorry, ini udah sekolah lagi sekolah? Udah lulus. Oh, lulus. Oke. 2016 tuh udah lulus. Nah, si temen nih ngambil ke bos. Oke. Ya paham lah ya. Oke. Ngambil ke bos, dari bos nih dapat titipan. Jadi misalkan dia mau ngambil nih 1 kilo. Si bos ngasih lebih dari 1 kilo. Nah, lebihnya itu titipan buat gua. Buat gue edarin apa lu pakai? Buat gua pakai, itu jatah gua. Oke. Sabunya 5 gram sama ganjanya 1/2 kilo. Oke. Buat gua tuh pribadi, buat pakaian. Dah, tuh kan diambil, udah sampai Bogor. Taunya si barang yang harusnya buat gua dititip ke orang. Enggak langsung ke gua. Alasannya apa? Nggak tahu tuh temen gua, nggak ngerti gua juga. Terus? Nah, dia jalanin barang dia. Dia punya pasiennya sakit, Bang. Oke. Pasiennya sakit, ditukar kepala. Karena pasiennya tuh cuma beli paket kecil doang. Disuruh tunjuk atasnya siapa, ditunjuklah temen gua. Ya supply itu yang nitipin barang buat lo. Iya. Oke. Terus dia kena nunjukinnya ke gua. kenapa? Sedangkan barangnya belum di gua. Nunjukin ke gua. Gua chattingan sama dia, gua nggak tahu, Bang, dia sakit. Oh, ternyata oke. Nggak ada kode-kode seperti awal kan. Ya. Ya, namanya itulah narkoba. Karena saudara segala macam. Diarahin lah ke tempat yang dia nitipinnya itu. Kebetulan gue juga kenal. Gue datang dong situ. Karena itu mah barang pribadi gue buat dipakai kan. Gue nyabu aja dari ajan asar sampai beres ajan isya. Kenceng tuh. Kenceng tuh. Kerebek. Pas mau balik, pintunya diketok. Tek. Oke, reskrim. Gue udah, feeling udah nggak enak. Oke. Pas dibuka pintunya, enak loh ya, itu laras panjang udah. Di atas yang masuk ke kamar tuh kan di lantai 2 ya. Yang masuk kamar tuh udah 6 orang. Laras panjangnya 3 biji, sama laras pendeknya 2 kan. Ditendang apa segala macem lah, udah bawa belur lah. Cuman gua satu doang yang ngamanin HP. HP lu kemana? Gua tuh bener-bener langsung jadi manusia paling kooperatif saat itu. Oke. Bahan gue kasih, nih bahannya, ini bongnya, ini sisanya, nih udah, nih kantong gue udah kosong. HP lu taruh apa? HP padahal gue kantongin, Bang. Cuma celana gunung kan nggak kelihatan tuh, nggak ngepres gini ya posisinya. HP gue kantongin kan. Jadi tuh pelukis nggak ngeh. Karena gue udah kooperatif banget kan. Nah, bawalah ke. Tapi umumnya biasa emang dia apa kelupaan ya? Maksudnya kan protokol harusnya di ini kan. Iya dong, oke. Cuman ya karena mungkin gue udah kooperatif banget gitu kan. Sampai 1/2 kilo aja udah gue kasih. Soalnya gue mikirnya mau ngumpetin gimana. 1/2 kilo banyak loh. Tapi kok banyak. Hitungannya 4 tahun ringan loh. Iya, itulah. Oke, terus lanjut. Nah, udah begitu bawa kan, masuk ke mobil. Nih, gue dijemput 2 mobil. Gue dimasukin ke mobil belakang. Taunya si temen gue ini udah ada di depan. Di mobil depan. Yang di bak. Iya. Yang mobil depan berhenti di reserse kriminal, gue dibawa ke reserse narkoba kan. Pas masuk, gue telepon nyokap gue kan, gue hapusin dulu tuh semua chat. Lu di gerbaknya di daerah? Di Sukamulya. Oke, lanjut. Udah gitu, gue telepon nyokap gue kan, suruh datang. Pas nyokap datang, gue cuma bilang, "Mah, tas ransel kedepanin." Pas nyokap gue ngedepanin ransel, gue ngodok kantong, langsung gue simpen kan HP gue. Bawa HP jangan sampai ketahuan. Soalnya kalau ketahuan, Bang, lebih parah lagi. Wah, mati gue itu bener. Oke. Semua kena pasti. Soalnya itu HP bom waktu itu. Jadi akhirnya HP aman deh. Aman, udah gue balik. Ya. Sip. Nah, udah gitu HP dibuka kan sama nyokap. HP buka sama nyokap. Istighfar dong nyokap. Ketahuan, iya, si ganteng nih. Si tampan. Dia dasar Andika Maesal. Oke, terus? Masa nih anak duitnya banyak gitu kan. Gua kan di rumah mah pahit-pahitan, Bang. Soalnya kalau gua lu nggak nunjukin gaya hedon enggak ya? Enggak. Soalnya kalau gua nunjukin gaya hedon di rumah, nyokap pasti nanyain, "Lu dapet duit dari mana?" gitu loh.
Berarti selama ini duitnya lu kemanain? Lu kan pahit di rumah nih. Pacar. Oh, Gua larinya ke pacar. oke. Iya. Oke. Investasi di situ. Mm-mm. Padahal udah lu masuk, lu tinggalin kan? Enggak, gue yang ditinggalin bang. Iya, lu ditinggalin kan? Iya kan, lu ditinggalin iya. gua. Padahal lu investasi Buat ke dia. iya, aduh. Wah, parah bang. Iya. Sedih bener bang. Ya gue pengen nangis susah nih jadinya. Haji aja kalah cerita sedihnya kalau Oh, masalah itu. Haji. Haji. Sebatang apa tuh? Haji itu lebah ya? Lebah. Yang ngaku-ngaku ibunya kupu-kupu. Iya bener-bener. Yo. Oke. Nah, udah gitu jalanin lah. Oke. Jalanin. Putusan tuh tuntutan awal 5 tahun 10 bulan. 5 tahun 10 bulan. Iya, 5 tahun 10 bulan. Masuk pleidoy kan. Ada masa pleidoy. Kita ngajuin keringanan. Dari akhir tuh putusan 4 tahun 6 bulan, subsidiar 1 bulan. Oke. Kalau subsidiar itu kan hitungannya kayak kita utang sama negara. Bisa dibayar dengan nominal 800 juta. Kata gue gini, udah gila bayar 800 juta cuma buat gue balik bayar sebulan doang. Ini 800 juta gue mending dari awal gue balik. Iya benar. Gue jalanin lah kan. Oke. Cuman pas jalanin juga tidak semulus seperti apa yang gue harapkan. Maksudnya gimana? Gue masuk Peledang. Oke. Masuk Peledang, di Peledang tuh cuma 7 bulan. Itu tuh hitungannya 4 bulan lah. Soalnya kan di Poresta tuh di Kedung Halang. Di Kedung Halang 3 bulan. 3 bulan. Terus P21 kan, berkas gua naik ke pengadilan. Terus pindah ke Peledang. Di Peledang tuh gua 4 bulan. Udah sampai 4 bulan tuh gua jadi tamping. Tamping apa sih? Tamping tuh jadi bisa kita punya akses lebih bebas lah dari yang lain. Kita bantu ngerjain kerjaan bapaknya kayak beres-beres, bersih-bersih gitulah. Oke. Jadi ini kan, nah kamarnya pun beda kan. Nah di situ gue bisa ngasilin duit bang. Jadi kalau misalkan ada orang nih punya titipan barang apa, makanan buat yang di dalam orang tuanya nitipin, kita nganterin, nah kita dapat duit. Nah duitnya gue kumpulin nih. Gue kumpulin, iya. Lu di dalam juga ngasilin duit ya? Ngasilin duit. Oke. Gue kumpulin, gue pakai nyambu lagi. Di dalam? Kok bisa ya? Banyak bang. Oh pemain. Banyak. Iya. Jangan dikira di dalam nggak ada HP, nggak ada orang di dalam, nggak ada HP, gila bang. Tahun-tahun gak ada komunikasi sama orang luar, gila orang. Iya. HP ada. Oh jadi sorry, gua cut nih. Jadi di dalam lu dapat pelajaran, tapi lu nggak coba memperbaiki diri. Sorry, maksudnya ini dari kacamata gua. Iya. Awalnya enggak. Oke. Awalnya enggak. Karena gue masih ngerasa, wah enak nih, gitu kan. Gue pakai dengan tenang. Gitu. Malah lebih tenang. Gak mungkin gue ditangkap karena gue udah ketangkep. Iya. Gue mikir gitu. Oke. Masih inilah, masih labil lah. Oke. Orang 18 tahun 18 bang. tahun, iya. Gila. Oke. Selapas gue paling muda itu. Tapi sorry, itu kan pas lu datang biasa ada apa makanan pembuka dong? Enggak. Perkenalan ya. Babak belur. Tapi gue terimain aja. Iya. Soalnya pas ada yang baru lagi juga sama gue gitu. Iyalah. Ospek. Iya. Tradisi. Oh gitu ya, tradisi gitu ya. Soalnya kalau nggak digituin mentalnya nggak jatuh. Lu ngalamin juga ya? Ngalamin juga. Ini nyengsol, ini bonyok, ini udah nggak bener, ini sobek. Pas baru masuk tuh udah babak belur. Cuma pas ada yang baru masuk lagi, ya gue gituin lagi sama. Soalnya kalau nggak gue gituin, gue hitungannya rugi. Iyalah, masa gue doang, lu enggak gitu kan? Iya. Gue gituin lagi sama aja. Oke. Itu prosesnya berapa lama tuh lu ditampolin dan segala macam? Seminggu pas itu. Rutin tiap hari. Itu nggak lu meriah nggak maksudnya jadi lu nggak sakit badan? Beres. Ini ada kan, makanya ada kalau di antara yang di dalam tuh ada bahasa air bui itu sakti. Oke. Beres digebotin tuh pasti mandi. Oke. Udah beres mandi udah kagak kerasa sakit. Serius? Sumpah. Bukan bohong. Amit-amit tapi gua mau nyobain sih. Maksudnya tapi Gak ada efek banget. Gak ada. Walaupun lu benyut seperti apapun. Tapi pas beres mandi digini-giniin nggak sakit bang. Sumpah. Iya. Tuh air bui saktinya tuh. Nah. Lu 4 bulan akhirnya. 4 bulan di Peledang. Tes urin. Kok bisa dites urin? Apa ada bisikan-bisikan goib? Nggak, ada orang lain ketahuan dites urin dibongkar semua.
Jadi tes urin semua. Padahal yang tes urin tuh, gue dari pagi tuh ngejagain yang tes urin tuh gue. Oke. Taunya gue juga di tes urin. Oh. Lah gue udah Positif. malamnya gue beres makan. Iya, positif lah. Ah udahlah kata gue, tes urin aja positif kan. Oke. Dibotakin, digebotin, pindahin lah gue ke Gunung Sindur. Oh, ke Gunung Sindur. Pas Gunung Sindur. Nah gue jalan di Gunung Sindur tuh sampai bebas di Gunung Sindur. Oh, jadi planning cuma 4 bulan. 4 Tapi bulan. berarti kenapa dipindah ke Gunung Sindur mungkin lebih ketat ya? Lebih ketat. Yang begitu-gitu nggak masuk? Lebih parah. Oh, oke. Ketat, parah, tapi yang begitu lebih banyak. Oh, gue pikir nggak ada. Lebih banyak. Oh, lebih banyak. Soalnya di sana bosnya bos gede-gede. Serius. Kasus yang sabu kena 1 ton di Priuk itu orang yang ngerjainnya orang situ, orang Gunung Sindur. Iya, orang-orang situ, orang bos-bos gede doang. Iya. Wah, enak dah di sana. Lu jadi ajanya lu nyaman lagi di sana? Nyaman, gue jujur, gue di sana nyaman. Kaya gue di sana, Bang. Iya. Serius, gue sampai bisa ngasilin duit. Lu malah pas keluar malah bingung lu ngapain Iya, gitu ya? pas awal gue balik, jujur, gue bingung. Gue sampai tidur aja di kamar sendirian takut. Oh. Karena 3 tahun gue di Sindur nggak pernah gue tidur sendirian. Kanan kiri pasti ada orang kan. Sampai pernah nih, saking bete-betenya. Kalau di sono kan hitungannya per lapak, Bang. Okay. Sekamar. Berapa orang? Kamar tuh isinya sampai 28 orang. Oh, ruangan berapa kali berapa? Segede gini lah. Sekamar itu. Iya. Isi 20 orang. Lu 28 boleh orang. Kita tuh dikasih matras, gitu, hitungannya per lapak. Sampai kalau misalkan gue main ke sana nih, ke lapak orang main. Tapi pas mau balik tuh, gue balik dulu ya. Mau gue pesenin Grab gak? Ya canda-candaan di sana lah, gitu, ngilangin bete. 5 tahun, Bang. Iya. Setiap keluhan tuh, anjing gue pengen balik. Tapi kalau misalkan bagian pintu jeruji ditutup nih, nggak digembok, teriak-teriak yang dalam, woi gembok anjing ini. Tapi katanya pada pengen balik. Tapi kalau nggak digembok, protes yang di dalam. Gembok nih, gembok. Oh iya. Serius? Iya. Gila. Makan tuh, wah, kayaknya kalau dibilang, kalau bahasanya kan cadong ya. Apa tuh cadong? Cadong tuh makanan jatah dari negara. Oke. Sayur sama akar-akarnya. Sawi itu sama akarnya. Sama akarnya, sama bonggolnya, apa segala macem. Gue pernah makan lagi enak-enak makan karena yang nggak ada duit. Minta sama orang tua malu. Soalnya gue mikirnya, ini mah kelakuan gue harus tanggung jawab gitu kan. Gue laki-laki, gue harus belajar gimana caranya gue bisa hidup, bisa survive, survive gitu. Pas lagi enak-enak makan, gue kira sih itu awalnya mah bawang. Gue lihat-lihat anjing, perut kecoa, udah mau habis lagi. Perut kecoa? Iya, perut kecoa. Masih ngebentuk? Masih ngebentuk. Kan kalau udah dimasak jadi direbus jadi kayak bias-bias. Jadi perut kecoa, terus akhirnya lu nyampe ke rumah nangis. Itu jadi lu seumur hidup berarti nangis cuma 2 kali? 2 kali. Pertama pas waktu gue lahir, nah pas yang kedua itu pas gue balik. Oke. Nangis. Gue nangisnya ngeliat nyokap sih. Oke. Tapi nyokap bokap masih ada lengkap? Ada, cuman kan udah nggak serumah. Divorce, Oke. Itulah ya broken home. Oke. Makanya lu sekali jadi alasan gitu-gitu. Iya, sebenarnya mah alasan gitu. Jadi agak ada pembelaan diri gitu kan. Akhirnya lu balik, lu bersimpuh dan segala macam, lu minta maaf sama nyokap dong. Mau minta maaf sama nyokap. Gua maaf ya gini. Nah, gitulah pokoknya bahasa. Terus tadi lu sempat bilang tadi di sebelum ini lu sempat takut tidur sendiri di kamar, maksud gimana tuh? Trauma, Bang. Bukan trauma sih ya, karena 3 tahun kebiasaan lu rame terus gitu ya. 3 tahun gua setiap tidur tuh melek mata kanan kiri orang kita rebutan oksigen gitu kan. Pas pulang di kamar tidur sendirian. Asing, suasana asing lagi. Ini gua kayak lagi uji nyali gitu gua. Lu takut lu? Takut, bener-bener takut. Apa yang lu takutin? Maksudnya takut setan? Bukan takut setan. Takut gua lagi mimpi. Soalnya selama 3 tahun kenyataan hidup gue nggak gini. Lo jadi adaptasi lagi di dunia luar kayak gini ternyata. Kata mama orang gue sampai gini. Setiap ditawarin nih, pas udah pulang ya, setiap ditawarin makan, gue selalu ngeliat jam. Kalau kata nyokap gue, makan, gue ngeliat dulu jam. Ya ntar. Karena lu terbiasa dengan jatah makan gue tuh di jam 12 siang.
Oke. Pagi jam 7, terus kita dapat makan lagi jam 12, makan terakhir itu jam 5. Belajar disiplin juga dong, bagus kan? Bagus sebenarnya. Itu kan memang siklus makan orang kaya begitu kan? Iya, siklus makan sehat emang Iya, seperti gitu kan? itu. Oke. Ya. Cuman kan waktu gue pulang jadi nyokap aneh gitu. Sampai nyokap tuh bilang, kamu tuh udah di rumah. Iya mah, udah di rumah. Tapi kan di sana 3 tahun. Maksudnya lu dipanggilan, lu Rafathar lu bukan? Enggak emang kan Pak Adesta. Enggak, maksudnya gue make sure aja gitu loh. Anjir garis Rafathar kan Amazoni maksudnya. Oh iya, iya. Sampai sebegitunya gitu. Oke. Sampai keluar rumah tuh malam-malam kayak gini nih, sepi gini, takut. Aku di rumah aja kan. Akhirnya lu ada penyesuaian, akhirnya lu udah bisa nerima, lu udah di luar berapa lama? Sebulan Sebulan lu baru, Sebulan baru gua. lu bisa move on lah Iya. dari itu ya. Oke. Nah nggak lama kan gue langsung kerja di Tanik kan itu. Oh. Itu belum lama gue. Oh, belum keluar lo. Itu iya. Oke. Yang soal lu sempet itu kita skip aja deh. Ya kita nggak usah bawa itu. Terus akhirnya lu dapet tawaran ke Makassar itu. Ya, nah, disitulah baru kehidupan gue berjalan. Oke. Gue emang pengen jauh dari Bogor. Soalnya kalau gue di Bogor terus, gue kerja di Bogor terus, tetap banyak yang nawarin dari dunia yang seperti itu buat gue balik lagi. Sedangkan gue udah nggak mau lah, gue udah capek. Lu masih kata orang, masih katanya di dalam begini, gue udah ngerasain, gue udah capek, gue udah nggak mau lagi. Gue udah nggak mau nyusahin orang tua gue lagi. Jadi lu, gitu doang sih. Jadi lu kapok dong. Dibilang kapok sih, sebenarnya enggak. Kita bicara yang drugsnya nih. Enggak juga? Enggak. Kenapa? Dibilang kapok sih enggak. Soalnya kalau ada, masih tetap gue sikat. Oh. Cuman, gue enggak nyari. Enggak kayak dulu. Tapi kalau untuk jalan seperti dulu, gue udah enggak mau. Lu hitungannya jangki bukan sih? Jangki lah. Jangki ya? Parah. Lu berarti ada, apa tuh kalau misalnya, apa namanya? Kalau misalkan Sakau enggak lu? Kalau buat sabu sih sakau enggak. Oke. Cuman sugesnya kenceng. Oh, jatuhnya larinya ke suges ya? Suges. Kalau gele nggak ada sakaunya ya. Kalau gele nggak ada sakau. Kalau sabu, sakau enggak. Cuman suges kenceng. Jadi setiap punya duit tuh pengen nih. Beli nih. Wah beli nih gitu. Tapi lu beli enggak? Enggak. Kalau buat sekarang gue udah enggak. Oke. Gue udah bener-bener enggak. Lu sekarang punya cewek? Sekarang ada. Anak Bogor? Orang Bogor. Sayang? Enggak. Kenapa? Kenapa sih lu tadi cerita yang di Makassar sekarang kok lu susah banget buat sayang sama cewek? Maksudnya sama cowok jangan sayang enggak? Enggak. Iya dong, maksudnya bingung gak sih lu kalau ngejalanin satu hubungan saya enggak? Bener ya? Iya dong. Maksudnya bertanya-tanya. Iya, kok gak sayang gitu loh? Kok gak sayang gitu? Tapi lu jalanin. Nah, apa jangan lu gimmick doang lu pacaran sama cewek sebenarnya lu sayangnya sama cowok? Enggak, bukan gitu. Enggak pencitraan kok. Enggak ya, oke. Jadi dulu pernah sayang dan dikecewakan. Oh, jadi lu trauma. Belum pengen sayang lagi. Bukan trauma, belum pengen sayang lagi. Tapi lu ngejalanin itu jadi lu apa? Rasa apa yang lu jalanin berarti? Ya enjoy aja gitu. Maksudnya ya kita ngisi waktu luang aja gitu. Jadi nanti kalau saat cewek lu sekarang nonton lu bilang lu tadi barusan gak sayang gak apa-apa? Gak apa-apa lah. Jadi gini kan biasanya cewek nih. Lu by the way udah berapa lama jalan hubungan sama cewek sekarang? Baru mau berapa bulan. Dia pernah nanya, kamu sayang sama aku gak? Pasti cewek pasti nanya. Iya dong. Bini gue sampai sekarang gue udah nikah lebih dari 16 tahun. Gue selalu jawab enggak. Oh. Nah akhirnya untuk menjalin satu hubungan emang lu gak ngutarin perasaan lu? Jadi gimana lu cara ngejalanin? Jalan aja gue bang. Oke. Gue kenal. Kata gue, ya gue mah enjoy aja ya. Kata gue nyari asik aja. Ya jangan terlalu ngarep sama gue juga ya enjoy. Lu mau jalan sama cowok juga sok, kata gue. Toh gue juga jarang di Bogor, gue bilang kan, karena gue kerja kan. Yang penting lu enjoy, gue enjoy, udah itu aja gitu. Kita ketemu, kita pacaran, ya kita pulang, ya udah terserah lu gitu loh. Toh lu juga bukan bini gua, bukan apa gua kan gitu. Oh jadi tapi rasa sayang belum ada? Belum. Rasa engas ada tapi? Engas mah ada. Manusiawi lah. Oke. Nah gue pengen make sure itu soalnya agak aneh. Gue takutnya misalkan lu ditawarin ada kan. Lu tahu si Boay nggak sih dia? Tahu lah. Maksudnya takutnya. Si Boay aja takut.
sama Oh, gua. takutnya takut dia apa-apain dong. bukan takut di itu ya, pokoknya takut digebukin kan udah. Oke. Oke, emang dia tahu histori lo? Siapa? Kok dia takut si Boy? Allahu Akbar, kaget gua. Allahu Akbar, kaget gua. Allahu Akbar, kaget gua. Oke, terus Enggak, gua kan dulu waktu ya ini sering gua candain, bukan gua yang nyandain gua yang candain si Oke, Boy. oke. Makanya dia takut. selalu enggak sama dia. Iya, Waduh. dia yang takut jadi. Yoi. Tampang-tampang blazer soalnya. Oh. Orang Banci lewat aja gua ajak joget ya. Yoi, banci loh ya. Gua ajak joget. Tapi lu kepikiran buat merit mah ada dong. Ada lah. Cuman belum sekarang. Belum nemuin cewek yang tepat buat diajakin merit. Apa gimana? Belum nemu yang bisa bikin gua penasaran. Yang cewek lu yang sekarang ini tipikal yang posesif nggak? Enggak juga. Gua sama kayak ya, karena Iya. bawaannya lu ya udah lu bebas. Iya, karena gua dari awal udah komitmen ya udah asik-asikan aja. Hmm. Kita ketemu, kita pacaran, lu balik mau jalan lagi sama cowok juga ya udah terserah lu. Tapi pas ketemu gua mau pilih Oyo atau Red Doors, ya oke gitu. Iya. Hmm. Kemarin aja kan belok dulu sedikit ke situ. Kalau kita komparasi nih, bukan bermaksud gimana ya. Makassar mainnya enakan mana nih? Enakan Makassar lah. Oh, tetep nyedot. Tetepnya kamu. Lo. Bukan Gak bahaya tak? bukan nggak tahu ya katanya. Bukan yang nyedot Jawa katanya bukan. Wah, Bugis. Goblok ya. Jadi dia kok bisa buka aplikasi hijau, Bugis bukan lo gitu ya. Gitu ya. Ya itu pengalaman itu. Bener-bener testimoni yang sangat bagus. Bugis. Bugis is number one. Number one. The best Go. in the town. Oh, in the world maybe. In the world. Oke. Nah, jadi tapi lu artinya kapok sih enggak lu. Tapi lu enggak takut tuh satu saat bakal masuk lagi ke ngandang lagi itu. Makanya gua nggak pernah nyari. Tapi Tapi kalau untuk ada, ya udah sikat. gua sikat. Soalnya gua nggak munafik. Maksudnya kalau gua bilang enggak, gua udah enggak. Suatu saat dibawain depan mata, Sikat juga. soalnya kan otak mah tuh enak ini tuh. Oke. Enak, Kalau nih malam misalkan tiba-tiba ada yang nemuin lu bawa, lu pakai. pakai lah. Tanpa pikir panjang. Gua pakai. Yang penting gua nggak nyari dan gua nggak beli. Tapi kalau misalnya itu jebakan dari temen lu misalnya, Ya gua bilang aja dia yang ngasih. tapi lu pakai kan, positif. Ya udah, udah gua pasrah. botin aja orang. Anjing. Masuk lagi gue nih gara-gara lu gitu ya. Anjing gue kemarin udah sempat bersimpu sama nyokap lu, masuk lagi gue gitu. Oke, udah kita lewatin lagi masalah narkoboy, enggak? Oke. Pasangan kayak bahas pasangan nggak kurang asik sama dia. Iya, Ya nggak nggak? masuk. Nggak masuk soalnya. Nah, terus kan lu sekarang umur Jigo ya? Gitu. Jigo. Di umur lo yang sekarang, planning lo 5 tahun ke depan apa? Masuk usia ke kepala 3. Pengen beresin hidup gua sendiri. Soalnya gua masih ngerasa berantakan. Coba deskripsiin. Oke, jadi hidup lu berantakan. Iya. Coba deskripsikan apa sih maksudnya berantakan gimana maksudnya? Jadi masih bisa dibilang masih belum tentu arah tujuan. Gue mau ngapain? Oke. Gue mau ngapain dan gue hidup tuh ngapain? Kalau kerja nyari duit, nyari barang itu sih standar. Itu Dan tujuan standar. sedang lu lakukan sekarang. Dan lagi gue lakukan. Tapi gue masih ada satu ganjel yang kadang gue pun belum mengerti gitu loh. Gue sebenarnya mau kemana? Oke. Gue sebenarnya pengennya jalurnya kemana? Gue mau jadi apa dan seperti apa? Gue ngejalanin hidup ini. Masa gini-gini terus? Oke. Ya nggak. Kalau masalah nyari duit, mah semua orang juga pasti nyari duit Iya, gitu kan. iya. Cuman kan 10 tahun ke depan apa 5 tahun ke depan yang nyari duit pun pasti gue ntar mau gini nih, ntar gue mau gini nih. Iya. Punya planning lah, punya Iya. planning ya. Cuman itu belum gue temuin. Oke. Makanya gue masih bilang hidup gue masih berantakan. Ke orang tua gue masih masih belum bisa mencukupi gitu kan. Oke. Ke adik gue masih Lu anak pertama. anak pertama. Oke. Punya adik berapa? Satu Oke. cewek lagi. Umur? Pusing kan?
Umur berapa? Umur adek nggak tahu sih, lupa. Masih sekolah apa gimana? Enggak, udah lulus. Udah lulus. 20-an. 20-an. Udah Udah lulus sekolah. Udah gawe belum? belum. Dia nggak mau gawe. Kenapa? Gak mau gawe? Nggak mau gawe, dia takut, katanya stres, takut kayak AA-nya. Iya bener loh. Maksudnya gimana sih? Soalnya kan gue kalau kerja sekecil apapun, kalau emang belum selesai, itu pasti gue pikirin. Gue sampai sempetnya tidur mimpi kerja. Saking gue pikirinnya gitu. Karena didikan dari orang tua seperti itu. Oke. Kalau kamu belum selesai, Siapa? Oke. Gak apa-apa. selesaikan. Oh. Jangan pernah nunda-nunda kerjaan. Selalu Oke. begitu. Ya. Oke. Makanya Oke, Des, sorry tadi sempat ke hold. Nggak tahu nih kamera gue tiba-tiba begini. Apa karena narasumbernya lu? Gue juga nggak tahu deh. Ya, maksudnya apa? Si kameranya insecure yang tadi lu bilang mah. Lu terlalu karismatik. Terlalu karismatik. iyalah. Akhirnya gue tadi lepas kacamata gue pakai lagi sekarang. Iya benar. Ya, tetap trademark ini. Ya. Nah, jadi sempat tadi ke hold atau ke potong yang mengenai target hidup lo. Ya. Pengen rapihin. Bener-bener pengen Yang rapihin. sempat sembraut ini Ya, gitu. sempat sama ini. Pengen bisa jadi orang lah. Banyak arti bisa jadi orang, cuman intinya pengen bisa jadi orang. Ya. Pengen bisa berguna minimal untuk keluarga sendiri. Ya. Pengen itu aja sih kalau buat sekarang mah. Mhm. Target untuk Ya. sekarang ya. Target untuk sekarang pengen bisa berguna buat keluarga sendiri. Iya. Karena memang sih ya, maksudnya udah masing-masing orang kan punya kehidupan masing-masing, punya targetnya masing-masing. Kayak gua juga tadi sempat ke call, gua tadi sempat mau cerita bahwa dulu gue sempat hidup rumah tangga miskin parah banget. Pada nyokap bokap masih ada, mertua juga masih lengkap. Kalau makan mau gue minta sama mereka pasti dikasih makan, nggak mungkin nggak. Dan gue nggak nunjukin itu ke mertua atau ke nyokap, gue minta makan lapar dan segala macam. Karena apalagi pada saat itu kalau misalnya bini gue minta ke mertua gue, udah gue lebih harga diri gue lebih kacau lagi. Ya. Jadi akhirnya, dan gue di situ di kepedihan gue waktu itu berjalan sekian lama, gue punya target dalam hidup akhirnya. Suatu saat gue pengen, ya maksudnya gue pengen bahagiain anak bini gue. Dan gue biasanya setiap kali ada masa gue punya target 4 tahun ke depan. Jadi misalkan gue dihina orang di 2010 misalkan, 4 tahun ke depan gue harus berubah. Dan nggak tahu kenapa, alhamdulillah. Karena gue kalau misalnya curhat sama Tuhan kita nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, gue curhatnya kayak curhat sama teman. Ya Allah, karena gue memang bukan muslim yang baik, dan gue kadang dengan ilmu agama gue yang minim, gue jadi doa sama Tuhan kita tuh jadi kayak curhat. Iya. Ya Allah, Nyantai aja. ya, gitu, ya Allah. Tapi nggak tiba-tiba doa gue sholat dulu dong, ya. Sholat normal, kayak musim pada umumnya gitu, sholat dulu. Iya kan, jangan tiba-tiba lebih yang di shootnya gini, enggak, gue itu sholat dulu. Misalkan sholat maghrib nih, 3 rakaat, udah gue doakan, ya kan, doa ya Allah, gue pengen ngebahagiain bini gue nih sama anak gue. Istilahnya gue dulu sempet diremehin sama cukup banyak orang yang ngeremehin gue pengen buktiin bahwa gue bisa membahagiakan bini gue. Dan gue masih jauh dari kata sukses, tapi gue ternyata alhamdulillah doa gue tuh ya Allah makasih nih mesti didengar gitu. Nah jadi gue sampai di titik sekarang tuh ya kalau misalnya ada yang curhat soal rumah tangga atau kehidupan yang perih, kalau gue dengerin, masih perihan gue gitu. Iya bener, masih kalah perih. Jadi gue pernah, jadi sempat dibahas juga di tapping sebelum akun yang sebelumnya. Gue sempat makan 3 hari 3 malam, gue makan daun singkong doang. Jadi lu tau gak, kalau misalnya di Magicom tuh ada nasi pinggiran kerak-kerak keras, tau gak? Gue apa sih namanya, pokoknya dikerok, set, udah masuk semua, gue siram air lagi, gue jadiin semi bubur. Iya. Ya jadi nggak bubur banget, tapi dibikin semi bubur gitu ya kan. Udah gitu, terus gue masukin tepung, jatuhnya kayak ketan tuh. Seinget gue dulu, itu asli enak banget ya, asli enak banget tuh. Jadi maksudnya dalam hidup tuh gue udah pernah ngerasain yang
yang begitu-begitu deh. Jadi yang sekarang gue alhamdulillah misalkan, ya sorry bukan bermaksud untuk menyombong, maksudnya ini mungkin mudah-mudahan jadi motivasi ya mungkin buat teman-teman yang nonton. Jadi kalau misalnya gue sekarang bisa beli pizza nih, dulu mah astagfirullahaladzim, belasan tahun lalu mah gue tuh udah jadi langganan kalau misalkan jalan dari Tajur ke Sukasari tuh bolak-balik sama bini gue. Alhamdulillah bini gue tuh nemenin gue dari nol tuh, jalan sama bini gue, balik lagi jalan kaki, nggak punya motor dan segala macem, cuma ngeliatin misalkan ada kedai atau tempat makan enak, gue ngeliat anjing enak nih gitu, hanya sebatas gitu doang. Gue ketemu sayur lodeh aja udah makanan mewah dulu ya, nemu sayur lodeh tuh udah makanan mewah dulu. Jadi makanya gue alhamdulillah bersyukur dengan hidup gue sekarang. Mudah-mudahan ya gue istilahnya bisa bermanfaat buat orang-orang. Kalau gue sih target gue ke depannya gue bisa bermanfaat buat orang-orang dengan apa yang gue capai gitu. Itu sih. Oke. Tadi kan kalau enggak ada. Oh anjir, lu bikin gue kaget. Jadi yang bahas pasangan kan kurang asik kalau bahas lo. Jadi tadi ya lu punya masa lalu yang nggak tahu gue bisa bilang kelam apa enggak, gue tau karena versi lu belum tentu kelam karena lu mungkin asik dulu pada saat itu. Iya, untuk ya kan? saat itu mah asik, asik aja. Jadi gue nggak mau ngejudge itu masa lalu kelam, nggak itu tapi buruk. Oke. Nah terus tadi gue sempat tanya lu sempat kepikiran buat mau married atau enggak, saat ini belum juga karena lu pengen fokus sama nyokap dan adik lu gitu. Berarti, nah tapi lu kalau target umur mau married, ada gak target? Gue kayaknya tahun sekian, umur gue sekian, gue harus married deh gitu. belum ada sih. Belum ada juga sih. Oke. Pokoknya gue pengen nyokap gue dalam posisi aman, adik gue udah stabil, baru gue. Oke. Gue nggak mau mikirin gue dulu, keluarga gue dulu. Keluarga gue udah aman, stabil, stuck, udah bisa gue pegang, baru gue pikirin gue. Gue nggak peduli gue nikah umur berapa itu mah belakangan. Oke. Pokoknya keluarga gue aman, baru gue mikirin diri gue. Yang maksud lu aman, lu pengen secara materi stabil. Oke. Jadi nyokap lu udah cukup bahagia dengan apa yang lu hasilkan, adik lu pun begitu. Udah settle nih baru gua. Oke. Soalnya gua nggak mau saat gua nikah gua kepikiran orang tua gua. Mulia sekali. Gua pengen orang tua gua dulu, adik gua dulu, baru gua. Oke. Gua anak laki-laki soalnya satu-satunya. Bokap kan udah. Ya. Oke. Sama udahlah. Terakhir ketemu bokap kapan? Sekitar 2 tahun yang lalu. Lebaran tahun ini berarti lo nggak ketemu dong? Nggak. Gue nggak balik. Oh iya benar. Oh iya benar. Gue lebaran nggak pernah balik. Iya. Oke. Ada lagi nggak yang pengen lo sampein? Ya udah, pokoknya mah buat yang lain, jangan pernah mencoba hal-hal yang sekiranya tidak menguntungkan untuk diri Anda. Oke. Itu aja sih pesannya. Oke. Sangat menarik ngobrol sama lu, Des. Nggak nyangka sih gue. Oke, ternyata yoi, tapi ternyata lu bajingan tapi berhati. Yoi, karena lu pengen ngebagian dulu emak lu, adik lu. Nice. Keluarga gue dulu. Oke. To be honest, gue salut sama prinsip hidup lu. Walaupun ngaco bukan untuk ditiru. Jangan, kalau bisa jangan. Iya, tapi asik. Mungkin segitu dulu ya. Karena kamera gue bermasalah kayaknya. Kurang ajar emang, karena ya malu lah, minim budget jadi maksain bikin podcast ya. Jadi ternyata, tapi ini gue udah upload cukup banyak video, ini kasus pertama dan gue juga bingung. Aduh, lu nggak pakai ada alat apa nggak ya? Enggak, ini cuman ini aja nih isim. Oh isim, masih isim. Gue bahasa isim pas gue baru merit saya isim, spek kuat tekbal. Rantauan. Iya benar. Perasaan nggak pakai koko tektok. Enggak gitu. Oke deh, Desta, thank you so much. Ya. Asik ngobrol sama Desta. Mungkin nanti kapan-kapan kita perlu ngobrol lagi. Kayaknya masih banyak hal menarik ya. Ya kayaknya korek-korek ya. Korek kuping misalnya, ya kan? Oke, sekali lagi thank you Desta. Oke guys, apapun yang tadi Desta sampein dan gue sampein, tidak ingin menjatuhkan siapapun atau bukan untuk membuka aib satu sama lain. Ini cuma cerita, sharing aja.
Dan mudah-mudahan jangan sampai ada yang tersinggung. Dan ini jokes kita ya memang real Ya, jokes ya. seperti ini. Ya emang seperti ini gitu ya kan. Oke, thank you so much. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.